Aku pulang. Wah, nona besar kita sudah kembali dari syuting acara realitas. Acara realitas apa? Apa sudah tayang di TV? Keluarga Maya mendaftarkannya untuk ikut program bertukar nasib dengan anak desa. Ah, aku tahu acara itu sangat populer. Gadis yang bertukar denganmu, apakah dia sangat miskin? Datang ke kota untuk sekolah, aku tidak cocok di sini. Mari aku perkenalkan, ini adalah teman yang aku temui di desa. Halo semuanya, aku Fanny. Kak Maya bilang aku bisa ikut ke sini, mohon bantuannya. Aku sudah bicara dengan pihak sekolah, semua biaya sekolahnya akan ditanggung keluargaku. Oh ya, ini sedikit hadiah untuk kalian. Maya, kamu baik sekali, pantas saja kamu kaya raya. Kami tidak keberatan sama sekali. Selamat datang teman sekamar baru. Wah, asrama ini besar dan bersih sekali. Asrama sekecil ini dia bilang besar. Tempat ini terasa bukan milikku. Fanny, aku berikan tempat tidur ini untukmu. Di sini sangat nyaman. Terima kasih, aku belum pernah punya meja sendiri sebelumnya. Teh susunya sudah sampai, ini milik kalian. Ini enak sekali. Kamu belum pernah minum teh susu sebelumnya? Di tempatku tidak ada. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Fanny, mulai sekarang anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Aku membawakan banyak makanan enak dari rumah. Sini biar aku yang merapikan mejanya. Aku juga membantu. Biar aku saja yang menata makanannya. Fanny, aku bisa sendiri kok. Aku benar-benar merasa tidak pantas di sini. Aku sudah memesan teh susu lagi. Ini pasti sangat mahal. Tidak mahal, aku beli pakai kupon diskon. 1 untuk Fanny, 2 untuk Fanny, 3 untuk Fanny. Dulu di rumah aku selalu memberikan paha ayam untuk adikku. Duh, sejak Fanny datang, posisi kita sebagai sahabat jadi turun. Makanlah juga, aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Dasar kamu ini, makan saja yang banyak. Kenapa kamu berani makan daging? Sore nanti kamu harus punya tenaga untuk angkat batu ya nak. Di mana sebenarnya seorang gadis bisa merasa memiliki sebuah tempat? Ayo cepat makan, nanti makanannya dingin. Terima kasih semuanya, aku belum pernah merasa memiliki keluarga seperti ini sebelumnya. Saat kamu bilang kamu suka teh susu, maka di mejamu akan selalu tersedia teh susu. Nah, sekarang kamu sudah terlihat seperti bagian dari kami. Setiap kali makan, paha ayam kesukaanmu akan selalu mendarat di mangkukmu. Aku sudah bosan makan paha ayam terus. Wah, sekarang kamu sudah mulai berani pilih-pilih makanan ya. Aku belikan gaun ini untukmu, kemeja kotak-kotakmu sudah ketinggalan zaman. Selera kakak memang yang terbaik, aku sangat menyukainya. Kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Rasa tidak memiliki yang dulu menghantui, kini telah menemukan rumahnya setelah bertemu kalian. Ayo sini Fanny kecil, hari ini kita akan mendandanimu lagi. Kenapa Fanny bisa bersenang-senang di kota? Tenang, ibu sudah beli tiketnya. Pergi ke kota dan jemput dia pulang sekarang juga. Fanny, bergabunglah dengan kelompok kami. Aku adalah orang yang punya banyak teman. Vino juga belum punya kelompok. Bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Aduh, dia itu orangnya keras kepala. Sedangkan dia adalah tipe orang yang tidak punya teman sama sekali. Tidak perlu, aku bisa mengerjakan tugas sendirian. Di antara kami, dialah yang paling tidak bisa bergaul. Vino, bolehkah aku meminjam catatanmu? Ujian sebentar lagi, kamu pasti tidak 3 menit kami tidak lulus kan? Maaf, sekarang aku juga tidak punya catatan lagi. Saya adalah ketua kelompok kedua. Anggota kelompok kami hanya ada satu, yaitu saya sendiri. Tugas kelompok saja dia buat seserius itu, berlebihan sekali. Pantas saja tidak ada yang mau berkelompok dengannya, dia memang tidak bisa bergaul. Fanny, nanti malam ayo pergi karaoke, sekarang ada diskon pelajar. Vino, kamu ikut juga ya? Tidak, aku ada acara lain malam ini. Terkadang aku iri padamu, tidak sepertiku, meski jelas-jelas tidak suka, tapi tetap memaksakan diri untuk ikut. Halo, permisi, mau menyelesaikan pembayarannya? Oke, teman-teman, nanti jangan lupa split Fanny ya. bahkan tidak bernyanyi dan tidak makan apa-apa, jangan minta dia patungan dong. Kalau sudah datang ya harus patungan, adil itu kalau dibagi rata. Tidak apa-apa kok, aku senang-senang saja. Meski aku tahu mereka mengajakku hanya agar ada yang ikut membayar. Fanny, pinjam motor listrikmu ya. Terakhir kali kamu pinjam, kamu tidak mengecasnya, aku jadi hampir terlambat. Aduh, itu kan kecelakaan, kali ini aku tidak akan lupa. Kamu harus ingat ya. Aku pergi dulu, tolong bantu kerjakan bagianku di tugas kelompok ya. Tapi bagianku saja belum. Bagianmu ya harus kamu kerjakan sendiri, apa hubungannya denganku? Kamu ini kok bicaranya kasar sekali. Fanny, andai saja kamu ada di kelompok kami, pasti enak. Loh, catatanku mana? Gawat, aku meminjamkannya pada Rere dan belum dikembalikan. Ini sudah aku perbaiki bagiannya robek, pengetahuan itu tidak bermasalah. Sebenarnya aku iri padamu karena berani menolak mereka. Aku takut kalau tidak meminjamkan sesuatu, mereka akan mengucilkanku. Ya sudah, tidak usah bergaul kalau begitu. Bergaul tidak ada gunanya kalau tidak membuatmu nyaman. Tapi kalau tidak bergaul, bukankah aku jadi tidak punya teman? Fanny, kakekmu tiba-tiba masuk rumah sakit, cepat pulang. Hah, mana motor listriknya? Kenapa Rere tidak angkat telepon? Astaga, motornya habis baterai, bagaimana ini? Ada apa? Rumah sakit pusat kota, kakekku. Naik. Yang membantuku di saat paling tidak berdaya adalah orang yang dianggap tidak bisa bergaul ini. Sedangkan teman-teman yang selama ini aku bela mati-matian tidak ada satupun yang muncul.
Kenapa motorku tidak ada baterai? Maaf ya, semalam aku lupa. Aku kan sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Cuma beberapa perak saja kan, nanti aku transfer. Gak nyangka ya dia ternyata orang yang seperti itu. Bagianku sudah selesai aku gambar, bagianmu selesaikanlah sendiri. Aku mencoba untuk tidak lagi memaksakan diri agar diterima lingkungan. Aku tidak suka tempat yang terlalu berisik, kalian saja yang pergi. Berani menolak permintaan yang tidak masuk akal, akhirnya aku sadar dengan tidak memaksakan diri, aku malah menemukan teman sejati. Jadi jangan kehilangan dirimu hanya demi diterima orang lain. Sayang, aku datang menjemputmu. Jadilah dirimu sendiri dengan nyaman, maka orang yang tepat akan datang mendekat. Dulu dipanggil Vino, sekarang sudah jadi CEO Vino. Dengar-dengar nilai pasar merekmu tahun ini mencapai puluhan juta. Cuma sedang beruntung saja. Mantan pacarmu pasti menyesal setengah mati. Sudah aku bilang jangan naik bus, kan jadi telat begini. Maaf ya, kami datang terlambat. Bus di kota lambat sekali, maaf ya. Melihat mantan pacar yang pernah menyakitiku hidup susah, bagaimana perasaanku? Pusing sekali naik bus. Kenapa kamu tidak naik taksi saja? Naik taksi, memangnya kamu yang bayar? Pacar sahabatku sudah beli mobil sejak tahun kedua kuliah, sedangkan kamu? Rere, aku akan berusaha. Berusaha mendekam di rumah demi mimpi jadi senimanmu itu. Segera lulus, aku butuh waktu. Siapa yang memberiku waktu? Di usia terbaikku, haruskah aku menemanimu tinggal di kontrakan sempit ini? Setelah hari itu, kami putus. Dengar tidak, mantanmu, Rere, dia cari pacar orang kaya tapi malah kena tipu. Penipu di masyarakat ini memang banyak. Rere, ini suamimu. Iya, kami baru saja menikah. Wah, bahagia sekali ya. Rere, belakangan ini kamu sibuk apa? Kami berdua buka toko sarapan kecil-kecilan. Belakangan ini bisnisnya lumayan. Toko sarapan? Pasti capek ya. Ada pasangan yang menemani, apa perlu yang ditakutkan dari rasa capek? CEO Vino, ayo katakan sepatah dua patah kata. Aku memang punya sesuatu yang ingin dikatakan. Rere, selamat atas pernikahanmu. Memang beda ya kalau sudah jadi bos, auranya luar biasa. Bukan aku yang luar biasa, tapi dia menemaniku dari tidak punya apa-apa hingga menjadi seperti sekarang. Aku pulang dulu. Di luar hujan, aku pesankan taksi ya. Bukankah halte bus ada di bawah? Tidak apa-apa. Setahun lalu saat toko gaun pengantinku baru buka, Bukankah kamu sudah janji aku boleh pilih gaun yang aku suka? cuma dipakai sekali harganya 20 juta, mending uangnya buat beli yang lain. Justru karena cuma sekali, aku ingin pakai yang terbaik. Selamat, hari ini adalah pembukaan toko baru. Anda adalah pelanggan ke-52. Gaun ini kami berikan harga spesial 5 juta saja. Benarkah? Kalau begitu besok kami ambil. Terima kasih. Wah, kita beruntung sekali. Dia itu Rere kan, mantan pacarku. Kamu tahu kenapa kamu tidak marah? Marah kenapa? Aku punya masa sekarang dan masa depan bersamamu. Buat apa mengungkit masa lalumu? Aku hanya ingin memberikan berkat pernikahan untuk temanmu. Ternyata cara terbaik untuk melepaskan adalah dengan merasa tenang. Saat gaun itu diturunkan, duri di hatiku pun ikut tercabut. Ingat ya, pulang nanti belikan kue itu. Saat aku menoleh kembali, aku sadar tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket, bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku? Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM.
Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya Besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Kalian lihat nih, Vino masuk lagi di kolom pengakuan sekolah. Wah, ini sudah keempat kalinya minggu ini. Gak nyangka ya dia ini populer banget. Sebenarnya yang memposting itu aku. Aku suka Vino. Oh, aku mau pergi makan nih sama Vino. Fanny, kamu kan baru di sini, mungkin belum tahu kalau Tina dan Vino itu cuma sebatas kakak adik, laki-laki dan perempuan. Jangan naif, mana ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Itu cuma kedok buat bareng terus. Tapi kan mereka belum resmi pacaran, aku masih punya peluang. Oke, kalau kamu berani, kami dukung. Kita taruhan yuk, siapa yang bakal menang? Vino ngajak aku makan hotpot. Fanny, kamu mau ikut? Boleh. Ini aku belikan teh susu buat kamu. Vino nggak suka teh susu, dia cuma minum kopi. Sini buat aku aja. Emang cuma kamu, Tin, yang paling tahu aku. Ayo foto bareng. Aku di tengah ya. Aku kedinginan, aku mau pulang duluan aja. Fanny bilang dia kedinginan, kamu nggak denger? Cukup, nggak perlu lagi pamer seberapa dekat hubungan kalian. Vino mungkin oke jadi teman, tapi kalau jadi pacarmu, dia nggak pantas. Dia itu tipe orang yang nggak pernah menolak perhatian perempuan manapun. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kembali ke asrama dulu ya, tunggu aku. Kalian nggak ngerasa kalau Tina itu keren banget ya? Hah? Jadi siapa yang menang taruhan? Kok malah jadi begini? Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Kok bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar. Padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus sewa di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta, terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain?
Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus seizinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Vino, kamu memimpikannya lagi. Apakah ini alasan kamu tidak mau pacaran? Apa orang ini benar-benar ada di dunia nyata? Pasti ada, aku sudah memimpikan namanya sejak kecil. Aku harus menunggunya. Kalau begitu, coba cari di sekolah dulu. Sekolah ini luas sekali, bagaimana cara mencarinya? Ketemu. Aku memposting di dinding pengakuan, dan seseorang bilang mereka pernah melihatnya di ruang baca perpustakaan. Hah, itu dia, takdirku. Wah, ketemu. Halo, aku mau tanya. Halo, bisakah kamu mendengar suaraku? Vino, apakah dia punya gangguan pendengaran? Aku mencari buku berjudul Lahir di Waktu Ini. Dia cantik sekali, tapi sayang tidak bisa bicara. Kasihan sekali. Buku ini belum dikembalikan. Kalau sudah kembali, tolong hubungi aku. Namaku Fanny. Pasti akan aku hubungi. Bro, lepas headsetmu. Kamu diajak bicara tidak mendengar. Iya, maaf. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadiran Fanny. Seandainya saja dia bisa mendengar suaraku, lagi pula dia tidak bisa dengar, jadi aku menyukaimu. Hati-hati. Kamu bisa bicara. Kamu juga bisa. Tadi kamu tidak dengar apa yang aku katakan, kan? Tidak, aku pikir kamu bisu. Orang yang ditakdirkan untukku belum ketemu, tapi aku malah jatuh cinta pada orang lain. Aku mencari Vino Pratama. Ayo kita jangan bertemu lagi. Vino Pratama, kamu makan di sini juga. Panggil aku dengan namaku yang sekarang, Vino. Vino Pratama, nama lamamu Vino Pratama. Iya, nama panjangku Vino Pratama. Kalau begitu, apakah kamu percaya pada takdir? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini, masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana, enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian, aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja, apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah, aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah.
Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya, aku pergi dulu. Kita putus aja. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ini aku bawakan teh. Cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya. Belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga. Ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini, bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapin. Ayo. Halo Pak, iya draftnya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah. Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama. Aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini. Kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi, bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat menempel terus baru merasa senang. Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat. Mana mungkin kelihatan? Orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh, dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri, aku Vini, kamu
Fanny tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah dan kamu Vina tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu, bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fanny, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sedang memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang, kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah? Benar-benar tidak mudah. Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu? Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu. Aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku, aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu, aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa? Hubungi CEO Vino sekarang, kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Kamu pasti Fanny, teman sekamar baru kami kan?
Cuaca sedang pengap gini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker, aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih? Jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini. Pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi. Aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar. Coba lihat ya, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan, mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini, ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Tara! Kalian lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang. Hilangkan tanda lahir. Kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil. Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampuhku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1. Apa? Kamu pacaran? Namanya Vino. Dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara Kami resmi? kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh. Cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu? Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari. Hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung. Bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Kudengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut. Entah lagi asik chatting dengan siapa. Aku tidak. Coba aku lihat. Bukan apa-apa. Hah, bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita Tuh cantik. kan, sudah aku bilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu?
Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya selesai. Tidak apa-apa, aku sudah menebaknya dari awal. Ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silahkan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah, hei. Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras, tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus, bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? Aku menyerah, mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai, jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerja kan? Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian belum kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia mengambil kemajuan tugas kita. Masa sih? Jika 4 gadis di asrama menyukai laki-laki yang sama, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah undian. Wah, aku yang dapat. Ini sudah takdir. Dia milikmu sekarang. Perlakukan cowok idolaku dengan baik ya. Yang kalah harus berlapang dada. Begitu saja sudah selesai. Terus mau gimana lagi? Kan sudah jadi milikmu. Tapi kalian harus bantu sampai tuntas dong. Cara mengejarnya itu yang paling susah. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, kamu harus beresin asrama selama sebulan. Beli makanan selama sebulan. Kalian kejam ya? Oke deh, kami bertiga tahu jadwal dari Vino. Apa itu? Jam 8 pagi dia ke ruang dansa. Ini kartu dansaku. Akhir pekan dia main sepatu roda. Ini punyaku buat kamu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 3 sore dia ke lapangan basket. Kasih dia air minum ini. Bisa diandalkan juga ya. Aduh, Kamu tidak apa-apa. sakit sekali. Kamu hebat juga ya, baru pertama kali latihan sudah bisa jatuh sampai seperti ini. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bisa jatuh karena keserimpet kaki sendiri saat berdansa itu hebat. Ayo berteman di WeChat, nanti kalau ada gerakan yang tidak mengerti, aku kirimkan video tutorialnya. Gara-gara musibah malah dapat untung ya. Paling tidak kalian sudah berteman di WeChat. Pas di arena sepatu roda nanti jangan permalukan aku ya. Aduh, Loh, kamu lagi? Jangan bilang lututmu lemas lagi. kalau aku bilang lututku memang lemas, kamu percaya tidak? Cepat bangun, nanti orang-orang salah paham. Kamu ini pemula atau memang sengaja mau belajar denganku? Kasih dia air di lapangan basket beberapa kali supaya dia ingat wajahmu. Pasti langsung dapat. Kasih air doang mah gampang. Dia sudah punya pacar. Mana orangnya? Hei, Vino, balikin karet rambutku.
Dia menghapus kontak. Menurutku jangan berbelit-belit, kasih hadiah saja langsung dan nyatakan perasaan. Boleh juga. Kenapa kalian mengajakku makan besar begini padahal aku baru saja patah hati? Kami pesan makanan dulu ya. Sebenarnya aku yang mengajakmu makan. Kamu bisa menang undian untuk berkencan denganku itu bukan kebetulan. Itu aku yang mengatur semuanya. Kebersihan sebulan, ambil paket, dan beli makan. Ini jadwal kegiatanku, pastikan dia datang ya. Bagaimana bisa mereka memungut biaya dari kedua belah pihak? Apakah itu poin pentingnya sekarang? Aku kira itu tadi cuma kebetulan. Mana ada kebetulan sebanyak itu? Ini hadiah untukmu. Apa ini? Pelindung lutut supaya nanti kalau kamu pura-pura jatuh lagi lututmu tidak sakit. Cara berpikir cowok ini agak aneh ya, tapi mereka berdua memang tidak biasa. Makasih, kamu perhatian sekali. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Dia adalah Fanny, dia adalah kembang kampus di sini. Jawab pertanyaan ini. Aku juga tidak bisa. Fanny, kamu jawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah 2/3. Dia juga orang yang diam-diam aku sukai. Aduh, masa mudaku terbuang sia-sia untuk belajar. Kenapa kalau tidak belajar kamu mau ngapain lagi? Kita mahasiswa harusnya berlari, main bola, mengejar kembang kampus. Suka sama Fanny di kelas kita ya, mau aku bantu? Bagaimana cara kamu membantuku? Aku kenal Rere, teman sekamarnya. Fanny paling suka mendengarkan lagu galau. Aku ajak nonton konser aja. Suka, mau ku berikan. Iya, bagaimana? Oke deh. Fanny paling suka makan pizza. Fanny, aku tahu tempat makan barat yang super enak. Aku traktir gimana? Oke, akhir pekan ini langsung berangkat. Fanny paling suka pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Aku boleh ngerjain PR di sini? Boleh. Bisa ajari aku gimana cara mengerjakan soal ini? Bagaimana kencan kalian berdua? Jangan ditanya, awalnya cuma kita berdua, belakangan teman sekamarnya datang semua. Kalian berdua lagi di Iya, perpustakaan. Vino sudah selesai ngerjain PR-nya. Pas banget dia mengajariku. Vino, boleh pinjam PR-mu buat dicontek sebentar? Ambil sana. Mereka semua nyontek PR-ku, aku cuma bisa main HP karena bosan. Ternyata aku kemarin lihat foto Fanny dan Rere pergi ke konser. Begitu juga waktu aku traktir Fanny makan baret kemarin. Aku ajak 2 teman sekamar. Kamu nggak keberatan kan? Ya sudah, terlanjur datang. Vino yang traktir ya. Kamu bilang ini kencan, tidak ada satupun yang benar-benar berdua saja. Kenapa teman sekamarnya selalu ada? Aku tahu, pasti Rere. Rere membocorkan rencana kita. Iya, cuma dia kemungkinannya. Aku tidak membocorkan rencana kalian ya. Terus kalau mereka kencan, kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Fanny itu kesayangan asrama kami. Ini pertama kalinya dia kencan dengan orang lain. Kami tidak tenang. Aku pulang. Wah, snack sebanyak ini. Jangan-jangan kamu sudah pacaran. Bukanlah, ada orang yang mau ngejar Fanny, minta aku jadi mak comblang mereka. Ada yang mau ngejar aku. Itu Vino di kelas kita. Hah? Vino suka aku. Aku juga suka Vino. Aku mau kencan sama dia. Dasar bucin. Kamu kan tidak tahu kepribadian orangnya seperti apa. Benar, kamu itu harta karun asrama kita. Kamu pergi kencan dengan orang lain, kami tidak tenang. Makanya kami selalu ikut Fanny untuk mengetes kepribadianmu. Terus hasil tesnya gimana? 99 poin. Kalau begitu sekarang aku boleh. Boleh. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Kan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makannya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny.
Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan ya. Fanny, kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu. Uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600. Aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya. Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang. Nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar beko kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke Ya kamu. kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata.